Islam yang diusir, tidak jadi ketemu, diusir kan, kita lagi kasih tumpangan. Lah inilah kamu mualaf minta perlindungannya sama, mualaf saja minta perlindungannya sama Damaris, coba. Mualaf orang pindah dari Kristen jadi Islam minta perlindungannya sama Damaris. Gilbert saja nggak sanggup. Berarti Apelo sampai mati juga belum tentu sanggup melakukan yang kita lakukan. Kenapa? Karena dia belum lahir baru. Didit Yuli sampai mampus juga belum tentu sanggup karena dia belum lahir baru. Lawang dia pakai YouTube bukan buat memberitakan Injil tapi buat cari duit kok. Enak Katolik. Saya kasih tahu ya, saya memulai pelayanan diakonia marturia ini karena saya terinspirasi dari Mother Teresa. Saya terinspirasi. Waktu itu saya lagi dalam kehancuran hidup saya. Ketika Tuhan pulihkan saya mendengar berita Paus Francis dilantik, pulangnya naik bis kota. Saya sampai melongo. Hah? Ini baru ada ini pejabat gereja Katolik yang rendah hati begini. Terus tak ikutin terus siapa Paus Francis, saya cari tahu. Saya dari dulu saya nggak urusan dengan gereja Katolik ya. Hari itu saya cari tahu siapa Paus Francis dan dia mencelikan mata saya. Itulah Yesus Kristus. Itulah representasi Yesus Kristus. Saya cari tahu siapa Mother Teresa. Itulah representasi Tuhan Yesus Kristus. Yang hari ini pendeta Gilbert pun nggak akan sanggup mengikuti sekuku hitamnya Mother Teresa saja. Nggak sanggup Gilbert. Jadi saya kira Gilbert juga nggak masuk kerajaan surga, saudara. Oh betapa sulitnya. Oh mudah banget. Yang bikin sulit kan kita sendiri. Dan Anda kan sudah di framing sama Gilbert bahwa yang namanya pengikut Yesus harus diberkatinya dengan gaya hidupnya kayak dia itu. Santai saudara, hidup yang rileks, ya naik goyang-goyang, dia pakai kursi ayun-ayun. Gundulmu yang santai, kamu mikir nggak jemaatmu nggak bisa bayar token listrik? Pernah kepikir nggak si Gilbert? Pernah nggak dia pikir begitu? Sementara dia santai-santai liburan tiap bulan di Bali liburan, dia kepikir nggak jemaatnya dia nggak bisa bayar sekolah? Dibiayain nggak sama Gilbert? Akhirnya kan bubar dapur umumnya. Kenapa? Karena retorika. Lihat apa yang sudah Paus Francis lakukan. Paus Francis mencium kaki para pemimpin Sudan Selatan. Cium kakinya ya, tiba-tiba dia nunduk, dicium kakinya, jangan ada lagi peperangan. Marilah mengupayakan perdamaian. Tidak ada satupun sekalipun Stephen Tong, pendeta Protestan yang sanggup melakukan ini. Dan hedonisme, di mana romo-romo pakai barang mewah. Nah kalau di gereja karismatik Pentakosta, wah disoja-soja kayak Gilbert pilih Pantova itu dewanya Anda. Kalau di gereja Katolik, wah dimarah-marahi sama Paus Francis, saudara. Pembahasan kita serial akhir zaman ya tentang hancurnya Vatikan di tanggal ya. Tapi kita kan terlebih dahulu ya kita melihat bagaimana gereja Katolik telah berjasa bagi dunia dan bagi penyebaran Injil di seluruh dunia ya. Anda semua, kita semua ya, Anda suka tidak suka, kita mewarisi ya tradisi yang dijaga oleh gereja Katolik ya, sehingga Anda masih memiliki Injil yang Anda baca sekarang ini. Sebab sudah banyak sekali tangan-tangan jahat yang ingin menghancurkan, termasuk Ottoman Turki, Uthmaniyah, ya waktu menyerang. Uthmaniyah itu waktu menyerang Turki, dia bikin Injil Barnabas untuk menipu semua orang-orang di Turki, di Bizantin. Bahwa Muhammad adalah nabi yang dijanjikan oleh Yesus. Ya, cuman mereka dasarnya bukan orang pinter. Nah, kejatuhan Ottoman Turki, ya, kejatuhan Bizantin itu oleh orang-orang kayak itu, kayak Gratia Apelo, kayak Didit Yuli, orang-orang yang tidak suka ketika ada kerjaan Tuhan dinyatakan. Alasannya apa? Kita tidak mau bohong. Lah kamu rugi apa? Siapa yang mendustai? Siapa yang bohong? Kamu yang menciptakan hoak, kamu yang nuduh orang lain bohong.
Karena kamu tidak mengerti konsep penginjilan itu apa. Banyak sekali konsep penginjilan itu kemudian dipelintir-pelintir gak karu-karuan, disesuaikan dengan uang. Iya kan? Konsep penginjilan Pak Khairul Anwar maupun saya tetap sama. Saya mengajarkan di kelas-kelas evangelis, tiap embun pagi Anda dengar semua di kelas evangelis, di kelas apologetik, konsep saya tetap sama. Penginjilan bukan menjadikan orang beragama Kristen. Memenangkan jiwa bukan membawa orang ke dalam suatu organisasi gereja. Memenangkan jiwa adalah menjadikan orang pindah dari kegelapan, dari jalan yang sesat. Apa itu jalan yang sesat? Bukan jalan yang bukan trinitas atau oneness. Kadang-kadang orang masih ndesek ya. Saya lihat betapa tololnya orang-orang Kristen ini ingin mengkotak-kotakan bahwa Anda masuk surga kalau percaya trinitas. Tolol, bodoh, goblok, kuadrat, tangensial, stupid. Saudara tahu, stoma Kristen, ya, Anda Kristen bodoh, karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, tidak pernah mengajarkan oneness. Karena syarat masuk surga, kalau Anda ya melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu bukan percaya Trinitas, blow on. Kehendak Bapa adalah ketika Anda percaya kepada Yesus. Yesus yang mana, Pak? Yesus yang Trinitas? Mana ada? Yesus berkata, Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau pendetamu ngajari kamu Yesus yang disalib hari Jumat pagi hari Minggu, berarti bukan Yesus yang itu. Karena cuma 2 malam 1 hari. Nggak heran kamu dibully sama Zakir Naik. Nggak heran kamu dibully sama Moko Ginta. Tetapi Yesus yang menggenapi hukum Taurat, yang disalib tanggal 14 Nisan, bangkit 18 Nisan. Itu terjelas, ditulis jelas bahwa Yesus disalib di hari menjelang hari Paskah. Malamnya itu Sabat Paskah. Ditulis jelas. Tetapi sekarang Paskah menjadi kebangkitannya Yesus, kebalik-balik. Ya kan? Karena Anda kemakan dengan dogma. Nah, itulah dogma-dogma yang dilahirkan. Tetapi Yesus yang kita nantikan adalah Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau Yesusnya tidak menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, kita Yesus yang lain. Simple. Jangan diputer-puter, jangan dibolak-balik, jangan dibikin ruwet. Ya. Tetapi Anda membuat ruwet, ya mumet, saudara. Anda ada banyak hal-hal yang mudah tetapi Anda bikin ruwet. Dan saya nggak ngerti kenapa Anda mau bikin ruwet. Pengajaran Tuhan Yesus itu sangat simpel sekali. Kamu akan disebut muridnya Yesus kalau kamu saling mengasihi, bukan percaya Trinitas. Saya nggak urusan. Ya, kalian pengikut Trinitas yang YouTuber-YouTuber Indonesia yang ada lebih melakukan dari yang saya lakukan di grup ini, saya kasih selisihnya, tak kasihkan ke kamu, tak bayari ke kamu. Uang yayasan tak kasihkan ke kamu semua. Nggak ada yang sanggup. Siapa Muri Wali, Gratia Pelo, Didi Juli, siapa pengikut Trinitas yang sanggup melakukan kasih yang lebih daripada grup ini lakukan? Oh, bukan cerita sombong. Kasih itu kudu dicongorkan di depan mata, saudara, supaya kamu tahu. Kalau ada Muri Wali, Didit Yuli, Gratia Pelo sanggup melakukan yang kita lakukan di grup ini, ya, uang yayasan kita kasihkan semua. Saya setuju. Ibu Ketua pasti setuju sama saya, Pak Ketua pasti setuju. Gilbert saja nggak sanggup. Gratia Pelo sampai mati juga belum tentu sanggup melakukan yang kita lakukan. Kenapa? Karena dia belum lahir baru. Didit Yuli sampai mampus juga belum tentu sanggup karena dia belum lahir baru. Lawang dia pakai YouTube bukan buat memberitakan Injil tapi buat cari duit kok. Iya kan? Belum tentu sanggup.
Kita menggunakan YouTube untuk memberitakan Injil dan untuk melengkapi orang-orang yang memberitakan Injil. Seperti Pendeta Khairul Anwar. Ya kan? Dan kita banyak dukung orang-orang di sini. Ya, yang menyampaikan kebenaran, kita dukung. Kita nggak takut-takut. Pavel 88 kita dukung. Kita nggak ragu-ragu. Support. Kalau ada orang yang mau berdiakonia dan bermarturia dengan sungguh-sungguh, bilang, kita promosikan, kita support. Kenapa kamu tidak seperti Pavel 88, datang kita bicara, yuk kita support. Kenapa Anda lebih suka menjegal? Nah, itulah kejatuhan Bizantin, saudara. Orang-orang Kristen lebih suka saling menjegal. Orang-orang gini nih, Anda kalau masih ikutin, masih dengarkan pengajarannya, Anda termasuk orang tolol, bebal. Kalau sudah terang-terangan orang ini menghambat. Apakah saya kumpulkan uang buat saya pribadi? Bukan loh, buat pelayanannya Pendeta Khairul Anwar. Buat saya, enggak, saya nggak minta uang sama sekali. Karena itu pemberiannya pun dalam bentuk barang loh. Pak Lurah yang terima barangnya loh. Itu masih dijegal oleh yang ngaku-ngaku pendeta. Saya ragu, ya mungkin Anda memang pendeta, tapi saya ragu Anda masuk surga apa enggak loh. Itu langsung jelas-jelasan aja. Belum tentu Anda masuk surga loh, serius. Ya, belum tentu Anda masuk surga. Kasih tahu ya, banyak orang masih menghina-hina Katolik ya. Banyak orang menghina-hina Katolik. Tapi saya kasih tahu ya, saya memulai pelayanan diakonia marturia ini karena saya terinspirasi dari Mother Teresa. Saya terinspirasi. Waktu itu saya lagi dalam kehancuran hidup saya. Ketika Tuhan pulihkan saya mendengar berita Paus Francis dilantik, pulangnya naik bis kota. Saya sampai melongo. Hah? Ini baru ada ini pejabat gereja Katolik yang rendah hati begini. Terus tak ikutin terus siapa Paus Francis, saya cari tahu. Saya dari dulu saya nggak urusan dengan gereja Katolik ya. Hari itu saya cari tahu siapa Paus Francis. Dan dia mencelikan mata saya. Itulah Yesus Kristus. Itulah representasi Yesus Kristus. Saya cari tahu siapa Mother Teresa. Itulah representasi Tuhan Yesus Kristus. Yang hari ini Pendeta Gilbert pun nggak akan sanggup mengikuti sekuku hitamnya Mother Teresa saja. Nggak sanggup. Nggak sanggup Gilbert. Jadi saya kira Gilbert juga nggak masuk kerajaan surga, saudara. Oh, betapa sulitnya. Oh, mudah banget. Yang bikin sulit kan kita sendiri. Dan Anda kan sudah di framing sama Gilbert. Bahwa yang namanya pengikut Yesus harus diberkati. Diberkatinya dengan gaya hidupnya kayak dia itu. Santai saudara, hidup yang rileks. Ya, naik goyang-goyang. Dia pakai kursi, ayun-ayun. Gundulmu yang santai. Kamu mikir nggak jemaatmu nggak bisa bayar token listrik? Pernah kepikir nggak si Gilbert? Pernah nggak dia pikir begitu? Sementara dia santai-santai liburan tiap bulan di Bali liburan. Dia kepikir nggak jemaatnya ada yang nggak bisa bayar sekolah? Dibiayain nggak sama Gilbert? Ya kan? Akhirnya kan bubar dapur umumnya. Kenapa? Karena retorika. Bubar dapur umumnya Gilbert. Retorika. Kita dapur umumnya masih ada. Kita mulai dulu dan kita sampai sekarang masih ada. Masalah ada nggak? Oh banyak. Tapi karena kita punya tekad dan kita punya cinta yang melimpah. Pengkhianat banyak ya? Banyak. Contohnya Amin Wijaya. Ya kan? Mundur nggak? Enggak. Mutung nggak? Enggak. Ya kan? Yang terang-terangan berusaha menjelek-jelekan kita di depan orang Islam. Selama kamu jelek-jelekan kita, kita tenang-tenang saja. Begitu kamu gabung sama orang Islam, kamu sudah bukan teman kita lagi. Apapun apa, tidak ada salam buat Amin Wijaya, tidak ada salam buat Alengso. Nggak boleh haram jadah, ya 2 Yohanes 1 ayat 9. Nggak boleh kasih salam. Pengkhianat itu kadang nggak bisa kasih salam. Kalau dia lapar kita kasih makan, di dapur umum kasih makan. Kalau kere kasih makan. Tapi kalau udah nggak usah kasih salam sampai dia bertobat. Ya, itu bedanya. Kenapa kita tegas, saudara? Itu pengajaran itu Anda kudu ngerti. Benci marah, oh enggak. Kita harus berhati-hati.
Orang yang terlibat dengan Alexo dengan Amin Wijaya langsung kita potong dari diakonia. Karena kita nggak tahu kamu lawan atau kawan. Kemarin ada satu ya ketahuan ya, mualaf. Sudah setahun ya, ini orang Amin Wijaya juga tuh. Ya, ternyata mualaf disusupkan ke kita. Kita langsung sudah setahun dia baru ngaku kalau dia mualaf loh. Kan kamu sudah tahu bahwa kita peraturannya begini itu lah. Ya, karena orang-orang kita sendiri banyak berkhianat. Kalau kita enggak, kita itu aja tetap ya masih kita biayai ya. Coba bayangin, kita ini murtad, orang-orang yang dari Islam yang diusir, tidak jadi ketemu diusir kan, kita lagi kasih tumpangan. Lah inilah kamu mualaf minta perlindungannya sama mualaf saja minta perlindungannya sama Damaris coba. Mualaf orang pindah dari Kristen jadi Islam minta perlindungannya sama Damaris. Ya, itu aja tetap kita lindungin. Masih kurang baik apa itu Damaris, ibu ketua itu? Masih kurang baik apa? Ya kan? Tetapi kemudian orang-orang pengkhianat-pengkhianat ini, Anda tahu nggak? Kita ngumpulin uang supaya uang ini jangan bocor, itu nggak gampang. Ya, tapi Anda mencaci maki orang-orang ini, ya kan? Anda masih ngatain pendusta. Kita kumpulin uang, Gratia Pelo bisa nggak kumpulin duit sebanyak kita ya gini buat kasih ke desa di Malang itu? Nggak sanggup lah. Malah dibenturkan orang Islam dengan orang Kristen. Sengaja mau diadu. Si Didit sengaja malah diadu si San. Padahal desa itu aman. Bahkan kita cerita 300 baptis pun tenang-tenang saja mereka. Begitu Gratia Pelo sama Didit masuk baru ribut tuh, baru geger tuh. Tadinya nggak geger. Tenang-tenang saja. Karena kita tidak mengkristenkan. Pembaptis. Baptis itu artinya mandi. Siapa bilang baptis itu artinya diselam? Baptis itu artinya mandi. Ya, bapto itu artinya diselam. Ya, kata dasarnya baptis itu memang bapto, tetapi dalam arti baptisnya itu baptiso itu artinya mencuci, mandi. Ya, karena mencuci tangan, mencuci peralatan makan itu juga menggunakan kata baptis, bukan bapto. Tapi ketika mencelupkan itu ya, hisop itu namanya bapto. Mencelupkan itu, dicelup, ditenggelamkan itu bapto. Baptis itu mandi. Jadi memang yang benar itu katanya sebenarnya kita adalah permandian. Bukan spa, mandi sama-sama orang mandi artinya beda. Kalau kamu mandinya di dalam nama Yesus, kamu spa mandinya di dalam nama Nancy sama Niken. Di dalam nama Yosua Tewu, kalau kamu mandi di spa di dalam nama Saifuddin. Kalau mandinya di spa, ini mandinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kamu ada kelepasan, ada kesembuhan, ada keselamatan seperti yang dilakukan oleh Pendeta Khairul Anwar. Ini orang Kristennya sendiri menjadi pengkhianat. Saya tampilkan ini ya. Saya mau tampilkan kepada Anda nih. Ya. Singkat ya, karena ini tema kita nih sebenarnya. Ya. Oh, sebenarnya kok ini. Nah ini ya, kok ini sih. Ya, perjalanan hidup Bunda Teresa, hidup bagi orang-orang melarat. Bunda Teresa, hari ini 14 September 2016 dinyatakan sebagai santa atau orang suci dalam Gereja Katolik. Bagi saya juga. Perayaan Misa, kanonisasi Bunda Teresa sebagai santa dipimpin oleh Paus Fransiskus di Vatikan. Bunda Teresa lahir dengan nama Agnes Consa, saya nggak tahu bacanya ya, 1910 ya di Skopje, sekarang ibu kota Republik Makedonia. Makedonia aja sekarang sudah jadi Islam loh. Makedonia itu jadi negara Islam ya. Keluarganya berarti Albania, penganut Katolik. Tapi orang Albania itu banyak yang Islam ya. Di awal 12 tahun Agnes memutuskan masuk biara India. 19 tahun bergabung dengan Otto Iris dan dari Loreto.
Di sini Agnes belajar bahasa Inggris dan dia kemudian dikirim bertugas ke India tahun 1929. Agnes memberi nama dirinya sebagai Bunda Teresa, terinspirasi dari biarawati suci Teresa dari Lisieux. Dia mulai mengajar satu sekolah di Darjeeling, kota yang berada di pegunungan Himalaya. Di tengah perseteruan komunal berhubungan dengan cengkeraman penjajahan Inggris di India tahun 46, ia mendengar panggilan untuk membantu orang miskin dan papa yang hidup di antara mereka. Setelah 10 tahun membantu orang-orang melarat di tempat kumuh Calcutta, India, di antaranya 100.000 orang tunawisma, Bunda Teresa kemudian membuka rumah sakit di lahan milik kuil Hindu Kaligat. Di kuil Hindu ya, betapa dia bisa bekerja sama ya. Nah, itu ya. Setelah itu ia melanjutkan membangun rumah untuk anak-anak yang dibuang dari keluarganya dari penderita lepra. Saudara, saya pernah lihat videonya Bunda Teresa itu meluk orang-orang lepra yang hidungnya udah kerowok, yang tangannya udah putus itu ya, jari-jarinya ya. Saya aja belum begitu sanggup, saudara. Saya aja belum begitu sanggup. Saya deket-deket orang lepra, saya paling takut. Nggak tahu kenapa dari kecil saya kalau dengar lepra itu saya takut. Ya, ya kalau prakteknya ya saya nggak tahu, nanti tiba-tiba kasih Tuhan Yesus meliputi saya nggak tahu ya. Tapi saya nggak kebayang betapa orang ini ya, orang lepra dipeluk sama dia ya. Ya, nah, Bunda Teresa merupakan pendukung kehidupan. Ia tegas menolak aborsi dan kontrasepsi. Ia menegaskan satu konferensi di Oxford, perempuan mendukung aborsi atau kontrasepsi tidak pantas mengadopsi anak. Perempuan seperti itu tidak memiliki cinta kasih. Bunda Teresa mendirikan kongregasinya sendiri yang diberi nama Misionaris Cinta Kasih pada 7 Oktober 1950. Ya, berkunjung jadi 4.000 orang biarawati di satu negara. Mereka melayani orang melarat dan sekarat di pemukiman kumuh 160 kota dunia. Salah satunya anak konglomerat Indonesia ya, anak perempuan satu-satunya ya, jadi biarawati di ordo ini ya, ordonya Mother Teresa ya. Saya ketawanya tuh ketawa betapa kehidupan itu benar dengan bercanda. Ini orang kaya raya, anak tunggal perempuan kok dikasih ya jadi biarawati. Itu saking rendah cintanya, tidak melimpah, itu nggak mungkin dikasih. Kalau orang Islam saking cintanya kepada dikasih buat bunuh diri, ngebom orang lain supaya mati. Kalau ini anak orang kaya raya, orang tajir, saudara. Konglomeratnya Indonesia, kalau nggak salah itu disebut yang punya salah satu ownernya Jarum, kalau nggak salah ya, salah satu ownernya Jarum Kudus. Anaknya itu jadi biarawati di ordonya Mother Teresa. Ya, ya bukan tanpa kritik perjalanan Bunda Teresa, seorang feminis terkenal ya, Germaine Greer menunjuk Bunda Teresa sebagai feminis imperialis. Ya itu ada ya, begini saja masih ada memfitnah, mencaci ya. Penulis kontroversi kan mengkritik Bunda Teresa karena berteman dengan beberapa diktator seperti Duvalier dari Haiti dan Enver Hoxha dari Albania. Namun Bunda Teresa teguh dengan pendiriannya bahwa siapa saja yang menawarkan cinta kasih kepada orang melarat harus diterima tanpa memperhatikan orang itu. Bunda Teresa meninggalkan sebuah catatan tentang keyakinan imannya, harapan cinta kasih yang luar biasa di judul Come Be My Light. Ini ada lagu Iran juga tulisnya Come Be My Light ya, saya lupa ya. Nanti kapan-kapan saya meminta suruh orang Iran ini nyanyi lagunya ya. Bunda Teresa yang hanya memiliki 2 helai pakaian sari selama hidupnya, coba seumur hidupnya cuma 2 pakaian sari saja gitu. Merupakan simbol cinta kasih bagi siapa saja yang tidak dijumpai dan tidak diinginkan. Ia disebut sebagai ibu bagi orang miskin dan melarat. Kita, grup kita nih, rombongan Nabi ke-26, kita Mas Paul, suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil, oke, ya saya tahu nih masalahnya. Oke, sudah besar belum ini? Sedikit lebih besar. Bagaimana yang lain? Yang lain bagaimana, co-host? Ya, pas Pak Paul. Masih, udah bagus Ya, belum? siap, besar. Oke ya. Ya, besar. Udah Pak Paul, udah. Iya. Kita ini berusaha, ya, untuk melakukan apa yang kita bisa. Lalu ketika kita berusaha begini, orang mencaci maki, apakah Anda mau berhenti? Jangan. Ketika Anda dicaci maki gara-gara Anda melakukan kebaikan ini, Anda dibilang cari duit apa segala macam, mau berhenti, jangan kapok, saudara. Saya itu ya, kita yang ngumpulin, saya dicaci maki, saya yang difitnah, dibilang saya cari duit.
Padahal tidak serupiah pun saya terima. Katanya 1 kilo, 1 kilo saya terima uang Rp1.000 per kilogram ayam. Kadang-kadang saya mikir, ini orang sakit apa ya? Nih, India cabut izin badal amal Bunda Teresa disebut motori gerakan pindah agama. Itu kan masih fitnah ya. Padahal saya tahu Bunda Teresa tidak mengkonversi orang. Saya lebih agresif. Tetapi khusus Damaris saya melarang menggunakan atribut agama. Itu saya yang melarang. Di Damaris Anda tidak boleh membagi makanan sambil membawa salib atau flyer atau traktat atau pakai mobil gereja atau pakai informasi gereja. Haram jadah, nggak boleh. Mau kasih makan saja. Sebab kita punya damar kasih. Itu kita penginjilan aktif, agresif. Ya, itu timnya Bu Vivin, timnya Bu Vivin dengan Pak Alex, Pak Samuel, ya. Di dalamnya ada Pak Tobing juga ya, ada Pak Khairul Anwar. Itu timnya mereka. Ya agresif, aktif, kita penginjilan. Tetapi Damaris kita tidak boleh melakukan itu. Nah, ini belum selesai nih ya. Kita menunjukkan Paus Francis. Lihat apa yang sudah Paus Francis lakukan. Paus Francis mencium kaki para pemimpin Sudan Selatan. Dicium kakinya ya, tiba-tiba dia nunduk, dicium kakinya, jangan ada lagi peperangan. Marilah mengupayakan perdamaian. Tidak ada satupun sekalipun Stephen Tong, pendeta Protestan yang sanggup melakukan ini, saudara. Semuanya retorika doang. Cuman retorika. Gilbert apalagi ya nama Gilbert lagi. Paus ya, Paus Francis dia. Paus Francis telah membuat gerakan luar biasa spontan sekaligus melanggar aturan protokoler di Santa Marta. Pada Kamis 11 April 2019 ketika ia mengakhiri retret rohani di Vatikan bersama para pemimpin agama dan politik tertinggi Sudan sambil berlutut, Paus Franciscus mencium kaki para pemimpin Sudan Selatan agar api perang dapat padam sekali dan untuk semua di negara Afrika. Dan akhirnya memang damai ya, akhirnya damai. Singkat cerita saya nggak perlu. Ini adalah orang-orang yang mencintai Tuhan ya tanpa retorika, saudara. Saudara tahu akhirnya apa yang terjadi dengan Vatikan? Paus Francis ini yang bersih-bersih di Vatikan, saudara. Ketika banyak kardinal saling tutup menutupi, uskup-uskup saling tutup menutupi, ada terjadi pelecehan seksual di gereja. Ada dosa. Oh, dosa bagi gereja Katolik itu dosa besar, saudara. Dan itu ditutupi Paus Francis marah. Satu, ada dosa pelecehan seksual. Kedua, ada kehidupan hedonisme. Di mana romo-romo pakai barang mewah. Nah, kalau di gereja karismatik Pentakosta, wah, disoja-soja. Kayak Gilbert Philip Mantova itu dewanya Anda. Kalau di gereja Katolik, wah, dimarah-marahi sama Paus Francis, saudara. Ada romo di Jerman, betupnya bersalut emas. Wah, dimarahi sama Paus Francis, dicopot, saudara. Dicopot. Coba Gilbert, harusnya GBI, harusnya Philip Mantova dicopot. Harusnya pendeta-pendeta yang berpakai barang-barang mewah dicopot. Ikuti teladannya orang ini, saudara. Saya nggak ngerti bagaimana cara orang-orang ini berpikir tentang kekristenan ya. Tetapi orang ini tidak disukai, saudara. Di gereja Katolik terjadi peperangan jahat melawan baik. Di Vatikan sekarang ini terjadi perang besar ya di dalam tubuh Vatikan. Perang antara kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang yang ingin mempertahankan hedonisme dan pedofilia. Dan orang-orang yang di belakang Paus Francis yang ingin membersihkan supaya tubuh gereja Kristen, ya sebenarnya itu namanya Kristen, ya disebut Katolik karena kan gereja Kristen yang gereja yang katholos, yang universal. Kemudian si Paus Francis ini mengkampanyekan hidup kudus dan hidup sederhana. Tetapi itu ditolak, bahkan dia dituduh sebagai antikristus. Ya. Siapa yang nuduh? Ya grupnya Gilbert. Ya kan grupnya GBI kan menuduh dia kan, bikin seminar-seminar bahwa Paus ini antikristus kan, grupnya GBI kan. Saya nggak kepikir antikristusnya itu ya calonnya ya Gilbert itu, saudara, bukan Paus Francis. Tetapi memang nanti ya
Paus Francis, apa gereja super Paus Francis lagi, gereja Katolik Vatikan ini nanti akan dihancurkan oleh orang Islam. Kenapa? Karena merugikan banyak orang-orang jahat. Gereja Katolik Vatikan ini di masa pemerintahnya Paus Francis ini banyak merugikan orang-orang jahat. Kalau negara sampai damai, supplier senjatanya ngamuk nggak? Ngamuk lah. Oh, mereka supply senjata biar mereka perang kok. Sekarang negaranya damai. Ini satu-satunya paus ya yang berani ngelawan Amerika, saudara. Si Donald Trump itu mau gandeng tangannya paus, digebris tangannya sama Paus Francis, Donald Trumpnya sampai kecut mukanya. Ya, dia marah ini kan sama Donald Trump nih si Paus Francis ini. Saya sih bisa kebayang ya, mungkin jengkel begini orang munafik bener dikatanya sih, mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi saya sih kebayang gitu ya, bagaimana si Donald Trump ini kan juga menang didukung oleh ini kan, nubuatan gereja-gereja evangelikal yang akhirnya kalah kan. Akhirnya menggunakan isu agama juga. Nah kalau Anda melihat, ya di dalam Wahyu 17 yang kita baca tadi, ya ini saya tunjukkan dulu ya, perang, mana tadi? Ya, ini dari majalah Guardian ya, dari majalah Guardian. Saya bacakan, saya sudah ambilkan fotonya yang bagus supaya lengkap ya. Dan supaya nggak terganggu sama iklannya. Vatileaks, skandal battle between good and evil in the Catholic Church. Ya, ini yang bicara ini namanya Gianluigi Nusi, saya nggak tahu caranya ya. The Pope's men are lined up on one side, while on the other are his enemies, the defenders of the status quo. Saya sedang cerita, ya inti dari berita ini ada kekuatan besar, dua kekuatan besar di Vatikan, ya kekuatan setan dan kekuatan Tuhan. Tetapi seperti yang dinubuatkan di dalam Alkitab, di dalam Wahyu 17, ya nanti perempuan ini, Pak kok jadi pelacur Babel Pak? Iya, gereja Katolik ini dia dari masa ke masa dia kompromi, saudara, dengan segala macam dosa para raja-raja. Anda tahu siapakah di dunia ini kota besar, satu-satunya kota yang ditakuti seluruh dunia, di mana raja-raja kalau mau jadi raja kudu minta restu. Dari zamannya Konstantin sampai bahkan dengan hari ini, Donald Trump saja takut. Ya kan? Roma Vatikan. Semua raja-raja minta restu dari Vatikan dulu supaya bisa jadi raja. Sampai dengan hari ini, saudara. Kalau Vatikan sudah restu, berarti dia sudah menang secara politis. Tinggal yuridis. Ya kan, tinggal de facto-nya. Ya, karena sudah mendapat dukungan dari Vatikan. Itulah kota yang memerintah seluruh dunia. Vatikan ini kota besar kan, itu satu negara kota kan, memerintah seluruh dunia. Nggak pernah ruwet di situ, aman terus saudara. Ya kan, nggak pernah kebanjiran juga, kayak di Mekah. Kan itu negara kota yang memerintah seluruh dunia. Ya kan, dia masuk ke dalam bangsa-bangsa kan, dan diperhitungkan. Bahkan Arab Saudi hari ini dia bertekuk lutut dengan Vatikan. Ya kan? Inilah paus pertama yang membangun katedral di Arab Saudi kan, katedral besar sekali. Dan ternyata orang Katolik di Arab Saudi itu banyak banget, asli Arab ya. Orang Beduin itu loh, ternyata banyak yang Katolik. Tetapi seperti dinubuatkan di dalam Alkitab, ya, bahwa ya Babel pelacur besar. Ini kita tunjukkan ya. Wah, ada kejang-kejang di orang-orang Katolik ini. Wahyu 17. Lalu seorang ketujuh malaikat, nah ini ya. Mari aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat banyak airnya.
Dengan dia raja-raja bumi telah berbuat cabul, penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Apakah cabulannya vagina ketemu titit? Bukan, saudara. Alkitab kalau cerita cabul, ya, juga cerita tentang kompromi terhadap ideologi-ideologi, kompromi terhadap sesembahan-sesembahan, berhala-berhala. Kita ingat ya, gereja Katolik ini cikal bakalnya agama Kristen menjadi agama negara, Konstantinopel itu, ya, sebelum ada Vatikan. Tetapi kedua gereja ini, baik Ortodoks yang di Bizantin maupun Vatikan Roma, mereka mengadopsi budaya pagan. Salah nggak? Nggak salah. Mengadopsi budaya pagan, dimasukkan ke gereja, dikemas menjadi budaya yang baru, ditambahin Yesus yang penuh cinta di dalamnya, tidak salah. Yang salah adalah ketika kemudian meninggalkan Yesusnya, kemudian budaya itu yang disebarkan, yang diajarkan. Ya, yang salah itu ketika mereka meninggalkan Yesusnya, lalu budayanya itu yang disebarluaskan. Bagi umat yang tidak mengerti, mereka melakukan itu sekarang ini. Bagi orang-orang yang mengerti, oh enggak, itu adalah konteks budaya. Makanya Katolik masuk di dalam berbagai bangsa, bisa masuk dalam berbagai konteks. Karena kalau masuk dia di Peru, di Brasil, di Meksiko, maka cerita tentang Marianya beda dengan yang ada di Asia. Dan ada yang di Eropa juga berbeda. Karena mereka masuk dalam konteks budaya. Konteks budaya salah nggak? Nggak salah. Yang salah ketika konteks budaya itu yang ditonjolkan, meninggalkan esensi dari Yesus yang penuh cinta. Dan itu pernah dilakukan oleh Gereja Katolik beberapa kali. Makanya bisa terjadi perang salib. Makanya bisa terjadi Martin Luther memberontak. Makanya bisa terjadi ada gereja-gereja di gereja-gereja di Eropa yang konangan uskup-uskupnya, ulama-ulamanya pedofil, mencabuli anak-anak miskinarnya. Karena gereja berkompromi, dia tutup mata. Disitulah percabulan besar gereja. Bukan cuma Katolik sebenarnya, semua gereja mengalami. Semua lembaga agama mengalami ini. Karena mereka memanipulasi umatnya. Ya, dalam roh aku dibawa ke padang gurun, dan ada seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi, ya, hedonisme ya. Kalau cerita kain putih, selalu cerita tentang kesucian kekudusan. Kalau cerita kain ungu, kain merah, selalu cerita tentang hedonisme, kemewahan hidup. Ya, ketika agama-agama sudah mulai masuk di dalam kemewahan, bukan cuma gereja Katolik, terutama sekarang yang tidak terkontrol adalah gereja karismatik dan Pentakosta. Yang tidak terkontrol, saudara. Ya, artinya ini sebenarnya gereja Katolik ini adalah simbol yang mewakili seluruh gereja di seluruh dunia, bukan cuma gereja Katolik saja. Kebetulan kata Vatikannya itu yang menjadi simbol, ya, dan disebutkan gereja negara kota yang memerintah bangsa-bangsa di dunia, ya. Lihat dengan hiasi emas, permata, mutiara, di tangannya cawan emas penuh dengan segala kekejian, kenajisan, percabulannya. Oh, itu bukan rahasia umum ya. Dan pada daya, kalau Anda tanya organisasi yang paling kaya, organisasi apa? Organisasi Gereja Katolik. Ya, Anda tanya apakah yang paling kaya Bill Gates? Bukan. Apakah Elon Musk yang paling kaya? Bukan. Apakah Jack Ma? Bukan. Gereja Katolik organisasi yang paling kaya di dunia ini. Ya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ya, gereja ini yang pertama kali membunuh sesama anak Tuhan.
berbeda dogma. Sejak perang salib, kebablasan, saudara. Perang salib itu sudah kesalahan, ya, walaupun dimenangkan oleh gereja Katolik. Tetapi setelah itu mudah sekali bagi gereja buat membunuh orang yang tidak sepaham dengan paham gereja. Ya. Lalu kata malaikat itu, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu, rahasia binatang itu, memikirnya binatang berkepala 7 dan bertanduk 10. Binatang, kepala 7 bertanduk 10. Kita kemarin sudah belajar. Binatang itu adalah binatang antikristus, yaitu Islam. Ya. Adapun binatang yang kau lihat itu telah ada namun tidak ada. Ada namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut nanti. Ya, ia menuju kepada kebinasaan. Mereka yang diam di bumi. Kemarin kita sudah belajar ya bahwa binatang itu dan nabi palsunya yaitu Muhammad akan masuk neraka. Ya. Karena ada hadisnya juga kan terang-terangan di Al-Qur'an surat Maryam ya, di surat Maryam itu bahwa orang-orang Islam pasti menuju ke neraka. Lalu dia janji nanti akan diselamatkan. Iya kalau nya selamat. Kalau aja juga nggak selamat kok. Aja juga nggak selamat kok ada di neraka bareng-bareng. Iya kan? Selamat nggak? Ya nggak selamat lah, nggak bisa lah. Gimana mau selamat? Nggak selamat. Oke, kita cepat ya. 7 kepala itu 7 gunung, di atasnya perempuan itu duduk. Itu 7 raja, 5 yang sudah jatuh, ya, yang 1 ada, itu ya, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika. Binatang yang pernah ada, yang sekarang tidak ada, ia sendiri adalah raja ke-8. Itulah kebangkitan antikristus, ya, raja ke-8. Gitu ya. Dan ke-10 tanduk yang lihat ada 10 raja yang belum memerintah. Ini zamannya Yohanes di Patmos, ya, Islam belum muncul. Nanti ada 10 khalifah, ya. Tetapi 1 jam lamanya, kata 1 jam bukan cuma 1 jam 60 menit bukannya. Artinya seketika, hanya sebentar. Semua khalifah ini memerintah cuma sebentar-sebentar, mereka saling bunuh, saling menggulingkan, saudara. Ya, semua 10 khalifah ini. Ya. Dan mereka sia sekata, ya, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, akan mengalahkan orang-orang Islam ini kan. Mereka kan perang, tapi nggak akan menang melawan anak domba. Karena ia adalah Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja. Orang Islam tidak akan pernah menang, saudara. Tidak akan pernah menang melawan Yesus. Oh gereja, oh ya. Bizantin di dalam Wahyu 13 dikatakan, mereka akan mengalahkan orang-orang kudus dengan pedang. Sudah terjadi, saudara. Ya, nah, saya sudah kasih tahu, orang-orang seperti Gratia Pelodidit, seperti Nuriwali inilah para pengkhianat-pengkhianat yang akan menghancurkan gereja. Yang nggak suka ketika ada penuaian, jengkel, marah ketika ada orang dibaptis menerima Tuhan Yesus. Marah, nggak suka. Entah kenapa, saya juga nggak ngerti nggak sukanya di mana mereka. Ya, tapi kenapa nggak suka? Apakah Anda termasuk orang yang nggak suka kalau ada orang dibaptis? Ya, hati loh. Padahal Anda orang Kristen tidak suka. Wah, saya heran. Ya, yang baptis juga bukan saya. Ya kan? Saya juga nggak dapat duitnya. Lalu kenapa sampai ngomong bahwa saya pendusta? Dustanya di mana? Ya kan? Kan bingung kan? Lihat. Semua air yang telah kau lihat di mana pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak kaum dan bahasa. Ya, 10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia sunyi dan telanjang. Mereka akan memakan dagingnya, membakarnya dengan api. Itulah kehancuran Vatikan, sama ketika Bizantin dihancurkan. Ya, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan sia sekata untuk memberikan pemerintahan kepada binatang itu, yaitu pada antikris. Jadi dalam 3,5 tahun, Vatikan itu akan dihancurkan oleh Islam. Dalam 3,5 tahun. Lalu binatang itu nanti akan dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Hati. Ya. Memang Tuhan mengizinkan itu menghancurkan Vatikan sebagai simbol agama dan retorika. Karena Tuhan mau seperti Paus Francis dan Mother Teresa, lakukan, bukan retorika. Bukan omongan-omongan manis seperti Gratia Pelo dan Didit Yuli. Action seperti yang kita lakukan di sini. Aksi, ada kebutuhan, yuk kita kumpulkan dana. Jadi, ya, apa uangnya buat saya? Bukan, Rp1 aja enggak. Ya kan? 5 komisinya enggak, minta pamali enggak boleh.
Sekali saya melakukannya, saya bisa cacat seumur hidup, orang tidak percaya saya lagi. Dan grup kita ini sangat efektif sekali untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dan saya tidak boleh mengkhianatinya. Itu sudah komitmen. Lalu saya gimana hidupnya? Ya Tuhan berkati. Nyatanya saya beli mobil bukan dari sumbangan orang, seperti tuduhannya si Amin Wijaya, Alengso, sama si Rudi Yohanes kan? Iya kan? Kalau Anda percaya, Anda datang, tak tunjukin ke sini, tak tunjukin rekening. Kemarin sudah saya buka rekening ABN AMRO saya kan, dari Ministry Yustitia. Ya. Nah, itu tadi, ya, kemarin itu suka sirik. Tetapi nggak masalah. Kalau saya itu, yang penting Anda jangan putus asa. Ketika orang memfitnah, ketika orang mencaci maki, terus kita terus lakukan pekerjaan Tuhan. Sebab kita mau mempertahankan setiap kisi-kisi kerajaan Allah. Ya, kehancuran Vatikan ini adalah sebuah simbol kehancuran dari semua retorika dalam hidupmu. Retorika agama. Nah ini orang-orang kayak ini tadi, Didi Gratiapello, Gilbert, inilah orang-orang yang suka berretorika agama. Kalau ada orang yang kasih makan tiap hari seperti saya disebut anak iblis, lalu Gilbert ini anaknya siapa? Ini nggak pernah kasih makan. Pernah kasih makan basa-basi udah tutup sekarang warungnya dia. Ya kan? Sekarang dia malah santai-santai di Bali kan, hidup hedonisme kan. Dia kepikir nggak ada jemaatnya yang nggak bayar token listrik. Anda mau dengar orang kaya saya apa mau dengar orang kaya Gilbert? Itu pilihanmu. Anda mau dengar orang kaya saya atau mau dengar orang kaya si Gratiapello? Itu pilihanmu. Orang mau dengarkan pelayanannya Khairul Anwar atau Anda mau dengarkan lihat pelayanannya Saifuddin? Itu pilihanmu. Ya, nggak pernah minta-minta duit. Ini duitnya kasih siapa, Mas Khairul? Jangan kasih saya, kasih sama lurahnya aja langsung. Iya. Mudah-mudahan beliau tidak berubah saya ya. nggak mau menerima sen pun. Mudah-mudahan Pak Khairul Anwar nggak berubah ya. Saya Dan sampai nggak mau ke depan menerima jangan sen. berubah ya. Karena Saifuddin dulu juga begitu, Ya. tapi kemudian berubah ya. Saya sedih sekali melihat Saifuddin. Tapi ini kita punya Khairul Anwar. Saya senang, saya terhibur. Wah, di Indonesia bangkit lagi Khairul Anwar. Untuk menghibur hati saya, ternyata ada orang-orang yang bisa kita kita support lagi, ya kan? Nanti ada lagi tuh anak buahnya Pak Putet, belum diorbitkan aja, tapi saya belum tahu hatinya karena dia udah bau-bau Saifuddin. Saya sudah ilfil ya kalau ada orang bau-bau grupnya Gilbert. Selalu itu tadi ya, murid-muridnya dia ini ya sama semua gayanya, retorika semua, saudara. Dan saya tidak suka dengan retorika itu karena itulah kehancuran gereja yang penuh dengan retorika. Makanya Vatikan itu kan dihancurkan abad ke-21 ini. Itu titik ya. Nanti saudara lihat ya kejadiannya antikristus. Bukan vaksin. Ya, kalau Anda diperiksa dahinya, nah itu tuh diperiksa dahinya, goblok. Itu diperiksa dahinya bukan ditato. Anda tolol sekali. Anda baca nggak ayatnya? Ditandai dengan angka 666. Bukan dicek panas apa nggak panas, berapa suhunya. Itu periksa suhu, termometer dahi itu bukan nandai, bukan ditato. Divaksin itu di tangan kiri, bukan di tangan kanan. Kalau tanda antikristus itu di tangan kanan dan di dahi. Itu loh. Yang tertulis itu Anda tidak pikirkan. Pak, kok bisa jadi Islam binatang itu? Anda ikut video yang sebelumnya. Saya menerangkannya kepanjangan. Ya. Karena bilangan antikristus itu 666 itu adalah syahadat Islam. Apakah saya anti-Islam? Tidak. Saya anti dengan khilafah. Saya tidak anti dengan agama manapun. Tetapi memang khilafah itu produknya Islam. Makanya kita kasih makan mereka. Kita berikan kabar sukacita. Supaya mereka jangan bodoh. Diperbodoh. Digunakan oleh pempolitik agama ini. Makanya kita kasih nih, kita mencintai karena yang diselamatkan bukan orang Kristen, saudara, apalagi Islam. Yang diselamatkan pengikut Yesus yang lahir dari air dan lahir dari roh. Lahir dari air itu dengan permandian. Lahir dari roh itu ketika Anda punya rema. Dari mana dapatnya rema? Kemarin kita sudah belajar tiap hari.
dari Anda punya cinta agape yang melimpah, maka Anda punya rema. Bagaimana bisa punya cinta agape? Mulai dengan diakonia. Mulai dengan diakonia. Taburkan uangmu. Kalau kamu tidak bisa melakukannya sendiri, karena Anda malu, takut, dan sebagainya, tidak ada waktu, Anda taburkan ke Damaris atau ke Damar Kasih atau ke Hagios Internasional. Nanti kami salurkan ke orang-orang tim seperti Pak Khairul Anwar ini. Dan kita benar-benar mau sejahterakan desa ini ya. Kita mau bikin tadi kalau enggak pipa, ya bikin sumur. Kita mau bikin gedung serbaguna, itu dana besar. Saya bilang ya, ini proyek yang di depan mata di Pulau Jawa dulu yang di depan mata. Tetapi target saya masih NTT, Nias, dan Papua. Orang kasih saya 15 miliar, saya garap itu Nias. Oh gimana Pak Papua ada di Eropa? Oh saya nggak takut. Saya ini pengalaman jadi direktur di perusahaan besar. Kita semua dengan remote. Ya, manajemen by remote, yang penting ada ide dan ada orang-orang yang bagus. Kita sudah melihat banyak orang-orang bagus dan melihat banyak pengkhianat. Tuhan sudah latih kita. Oh ya kita mau beli ini ya. Kalau masalah tenda, kalau UNHCR ini kan masih ini ya. UNHCR ini kan masih ruwet sekali di dalam sana. Nah nanti saya udah usulkan kepada Ibu Ketua sama Pak Ketua, kita belikan ambulans dulu. Kita mau bikin per 1 Juni. Kita ada balai pengobatan di Posko Damaris Kalibata. Tuh, bayangin. Nanti kita tarik ke Surabaya, ya, supaya di Malang sudah ada di sana bikin posko balai pengobatan juga. Makanya kita mau beli mobil ambulans. Karena kemarin yang janji-janji mau ngasih itu belum dikasih. Omdo, sama seperti yang janji mau ngasih laptop, Omdo. Makanya kalau janji itu jangan dipegang, jangan ditanya. Kalau orang janji saya tanya. Lah orang janji, lah kamu nagih sama yang janji, jangan nagih sama saya. Tapi ini kita mau beli sendiri, mau beli mobil ambulans. Ya, kita mau beli ambulans ya, kemarin Bu Vivian sudah hitungkan biayanya. Nanti dana saya mau minta izin sama Pak Ketua, Bu Ketua, bisa nggak dialihkan dulu untuk beli ambulans supaya hari kita buka, hari itu kita punya ambulans. Wah, itu cara kerjanya ya. Karena pemerintah nampaknya saling lempar-lemparan pada ketakutan di masalah tenda ini. Tapi kita lagi cari tahu, kita makin terbuka nih, ada sesuatu nih. Ternyata wah ini masalah rahasia ya, saya nggak boleh ngomong, sorry ya, nyaris. Tapi ini ada yang ruwet nih, ada yang ruwet di dalam keimigrasian ini dan masalah tunawisma ini. Makanya kita lagi mau lobby sama Ibu Risma ya. Ini Pak Charles sedang nunggu Ibu Lianti pulang, lalu mau berangkat ke tempat Ibu Risma. Kita mau tanya, kenapa, ada apa, kenapa kita nggak boleh, ya, begitu ya, hilangkan semua retorika agama, langsung praktek, kayak Paus Francis, kayak Mother Teresa, tetapi pada kenyataannya, nggak cuma gereja Katolik, gereja sekarang ada pertentangan antara yang jahat dengan yang baik, ada pengikut-pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, yang sedang dikeroyok oleh orang-orang kayak Gratia Pelo ini. Ya, yang nggak ada kerjanya, nggak ada kerjanya, nggak ada kontribusinya, cuman kita ini lagi berusaha menyalakan api kebangunan rohani, ini orang malah disiram pakai air, dipadamkan. Nah, ini orang yang memadamkan, waktunya singkat sekali. Berapa banyak yang bisa kita selamatkan? Kita selamatkan, saudara. Cepet-cepetan sama setan. Pak Khairul Anwar sampai udah nggak hilang, sampai urat takutnya sudah putus. Ya, Saifuddin masih takut. Ini Khairul Anwar terang-terangan tampil kemana-mana. Ini rumahku di sini. Saifuddin aja masih nggak berani nyebutkan alamat rumahnya. Khairul Anwar masih berani samperin satu-satu. Orang Islam mana yang katanya mau ngeruduk kemarin, mau disamperin. Karena tidak ada masalah. Sebelum Gratia Pelo dan Didi Juli datang nggak ada masalah, tiba-tiba jadi ada masalah. Kenapa Anda kalau jadi Kristen Anda takut? Berarti kan ada yang salah kan? Ya kan? Harusnya kita channel ini kita sudah memberitakan jangan takut ketika Anda menjadi seorang Kristen. Tetapi kemudian ditakut-takutin. Salahmu dewe kalau kamu tidak punya titit. Jangan salahkan bundamu. Nah, saya juga bingung, saya tidak ngerti ya. Kenapa Anda hidupnya ketakutan ya?
Pak Paul karena sudah di Eropa, oh saya dari waktu di Indonesia saya nggak pernah takut, saudara. Rumah saya buat nginep para orang-orang Islam yang saya baptis. Ya, serius ya. Banyak Ahmad Fauzi itu. Nanti Ahmad Fauzi mau tampil sama kita ya, Ahmad Fauzi itu yang mau cerita tentang schizofren, agama schizofren ya. Oke, makanya saudara, malam ini hilangkan rasa takut itu. Ya, saya ngomong saya sengaja sebut nama supaya jelas, supaya Anda yang jarang dengar YouTube, Anda jelas langsung ngerti tujuannya apa. Saya nggak suka pakai sindir-sindiran, ya. Nggak suka sindir-sindiran, itu the point aja kita kalau ngomong. Orangnya siapa, sebut namanya. Oh nggak etis, Mas, siapa bilang nggak etis? Etis saja kita ngomong. Ya, makanya jangan berretorika. Cari Tuhan sungguh-sungguh, beritakan Injil sungguh-sungguh. Namanya Injil itu kabar sukacita. Kabar sukacita, kita kasih saprodi ke desa Malang. Ya, itu kabar sukacita. Penduduknya bersorak-sorai. Orang Islamnya juga senang. Makanya saya tadi memastikan, Pak, orang Islamnya ikut pakai alat-alatnya enggak. Ikut pakai Pak bareng-bareng. Wah, itu kabar sukacita, saudara. Ya, itu kabar sukacita. Karena kita tidak pernah mengkristen. Saya tidak pernah mengkristenkan orang. Saya menjadikan orang murid Yesus. Sama seperti pendeta Khairul Anwar. Kita sudah sepakat. Makanya saya support. Makanya kita semua ini mau. Kita semua kita meeting Yayasan Damar Kasih. Oke, kita support. Ya, Pak Suara kemarin yang paling vokal. Support. Untuk apa? Langsung bikin ininya, FS-nya, beresin semua, support ya. Nggak cuma ngomel, ngasih duit juga. Nah ini Didit Yuli cuma ngoceh-ngoceh sama Kreatif Pelo, makan warung aja masih gratisan. Nah itu ya, makan aja masih gratisan. Nah, gitu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita.